Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke. Gimana semangat dengar firman Tuhan dengan pesan Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Pesan Tuhannya adalah gini, ini menarik ya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau diperhatikan dari beberapa minggu terakhir, ini rasanya Tuhan lagi mau lakukan sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Ya, jadi kalau kita nggak nangkep, kalau kita anggap sepele, ya sayang. Ya. Oke, pesan Tuhannya adalah gini, jadikan Tuhan sebagai faktor terjadinya multiplikasi. Wow, ini lagi bicara multiplikasi. Siapa yang mau multiplikasi, katakan? Oh semua ya, oke, puji Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai faktor terjadinya multiplikasi. Oke, saya mau ajak kita buka satu ayat firman Tuhan yang ayat ini udah apal sekali ya. Oke, Yohanes 6 ayat 11. Nah dari sini, dari kisah ini kita akan belajar ya. Sesuatu yang udah sering kita dengar, namun kalau kita melihatnya dari sisi yang lain, atau saya akan mencoba menjabarkannya dengan cara yang lain, seharusnya ini bikin kita lebih paham ya. Oke, saya mau ajak kita baca satu ayat ini, 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ini kisah apa? Peristiwa 5 roti 2 ikan ya. Jadi peristiwa ini tercatat di keempat Injil ya. Jadi setelah berbagai peristiwa kesembuhan yang dilakukan Yesus ya bersama dengan murid-murid, orang banyak berbondong-bondong mengikuti kemana mereka pergi ya. Sampai ketika mereka melihat atau mendengar bahwa Yesus hendak pergi ke seberang danau Galilea, ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Mereka memutuskan untuk yuk ikuti mereka terus, ikuti Yesus dan murid-murid. Maka orang banyak itu mengikuti. Nah Yesus kan pakai perahu menuju ke seberang danau Galilea. Nah orang-orang ini yang datang dari berbagai kota, mereka lewat jalan darat memutari danau. Alkitab mencatat ada yang bahkan mendului Yesus sampai lebih dulu. Nah tentunya gini, karena di sekeliling danau itu kota-kota. Ya. Ada yang datang dari kota yang jauh tentu datangnya lebih lama. Tapi kalau ada datang dia mendengar Yesus ada sedang ke Betsaida dan mereka nggak jauh dari Betsaida, mereka tentu nyampe lebih dulu. Ya. Kadang-kadang kalau baca Alkitab kita perlu membayangkan yang naik perahu kok lebih lama gitu ya. Oke. Nah ketika mereka tiba, Yesus udah bersama dengan murid-muridnya di seberang danau. Dan kemudian ketika Yesus melihat betapa begitu banyaknya orang yang berbondong-bondong yang jumlahnya sangat besar, juga tiba di tempat yang sama. Mereka rindu Yesus lakukan sesuatu buat mereka. Ya ada yang sakit, ada yang ini, ada yang itu. Dan di situ Yesus juga bekali mereka dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Nah ketika Yesus melihat orang banyak itu, menurut versi Injil Yohanes, Yesus bertanya kepada salah satu murid, adakah di sini tempat yang jual roti? Karena ini orang-orang perlu dikasih makan. Ya. Nah kemudian murid Yesus bilang, kalaupun ada yang jual roti, dan kalaupun ada uang 200 dinar, kalau dibelikan roti pun, kalau ada tempat yang jual, maka jumlah beli roti seharga 200 dinar itu tetap gak bisa mencukupi orang yang begitu besar ini. Dan kita udah tahu kan jumlah orang ini adalah 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Yang ditaksirkan jumlahnya kan bisa berlipat-lipat. Bisa belasan ribu, bisa 20.000. Ya. Nah akhirnya sambil murid-murid mutar otak gimana caranya nih. Kan Yesus ingin memberi mereka makan orang-orang ini. Nah kemudian salah satu murid yang bernama Andreas, dia menemukan ada seorang anak kecil yang bawa bekal 5 roti 2 ikan. Nah tapi murid Yesus ini kan berpikir juga, oke, dia dapat 5 roti 2 ikan tapi untuk memberi makan ini mana mungkin. Akhirnya dia bilang, guru ada sih seorang anak bawa 5 roti 2 ikan tapi apa yang bisa dilakukan dengan 5 roti 2 ikan gitu. Nah tapi buat Yesus,
Kalau gitu suruh orang-orang ini duduk. Di Injil lain disuruh duduk berkelompok-kelompok. Nah karena gini, buat Yesus 5 roti 2 ikan itu cukup. Yang penting yuk suruh duduk siap bagi. Nah apa yang dilakukan? Injil Yohanes mencatat Yesus menengadahkan tangannya mengucap syukur. Setelah mengucap syukur dia mulai membagi-bagikan itu roti dan ikan kepada sejumlah orang yang besar itu. Dan mereka semua tercukupi, makan sampai kenyang dan berlebih 12 keranjang. Nah kita udah hafal kisah itu, tapi saya perlu bawakan karena nanti di bagian dalam, bagian-bagian itu akan saya sampaikan. Tapi kita udah hafal kisah ini ya, jadi kisah ini kita udah hafal. Nah oke. Bapak Ibu Saudara, inilah peristiwa mujizat yang sangat terkenal. Jadi menurut survei ini ya, peristiwa mujizat yang ada di Alkitab yang sangat terkenal. Nah peristiwa 5 roti 2 ikan ini menduduki peringkat atas. Karena gini, siapa sih yang gak tahu peristiwa 5 roti 2 ikan? Bahkan kepercayaan yang lain pun dengar tentang kisah 5 roti 2 ikan gitu ya. Nah padahal gini, mujizat yang dilakukan Yesus kan bukan cuma 5 roti 2 ikan ya. Banyak ya? Oh banyak sekali ya. Injil Yohanes mencatat kalau semua peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus itu dicatat, di situ dikatakan seluruh dunia nggak bisa untuk nampung karena saking banyaknya. Ini hanya salah satu dan ini memang yang terkenal ya. Nah oke Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan pesannya ini secara khusus kepada kita, Tuhan ingin kita menangkap maksud Tuhan ini secara lebih spesifik, bahkan Tuhan ingin kita mengalaminya secara pribadi. Katakan amin ya. Nah Tuhan bukan hanya mau kita sekedar membahas tentang peristiwa 5 roti 2 ikan. Kalau soal membahas 5 roti 2 ikan mah aduh dari kecil, dari sekolah minggu sampai udah tua gini gitu ya. Udah sering dengar ya. Tapi kalau hari ini Tuhan kasih pesan tentang ini, yuk tangkap sesuatu. Ya, ada kunci-kunci apa nih yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah Tuhan ingin kita semua mengalami yang namanya multiplikasi. Katakan sama-sama multiplikasi. Multiplikasi atau pelipat gandaan ya. Nah sekarang kita sering dengar kan kata multiplikasi. Apa sih definisi multiplikasi ya? Multiplikasi adalah proses terjadinya penambahan atau pelipat gandaan atas suatu jumlah awal. Oke. Multiplikasi adalah proses terjadinya penambahan atau pelipat gandaan atas suatu jumlah awal. Ya dong, jumlah awal. Sehingga dari jumlah awal yang sedikit menjadi berjumlah lebih banyak atau bertambah banyak. Oke, saya baca lagi. Multiplikasi adalah proses terjadinya penambahan atau pelipat gandaan atas suatu jumlah awal. Sehingga dari jumlah awal yang sedikit menjadi berjumlah lebih banyak atau bertambah banyak. Itu namanya multiplikasi. Nah, namun makna multiplikasi ini bukan sekedar tentang kuantitas aja. Nah ya, pegang baik-baik, ini bukan cuma bicara soal kuantitas aja. Pelipat gandaan pun multiplikasi bisa Tuhan lakukan untuk hal yang bersifat kualitas. Jadi sehingga bukan aja bertambah banyak atau bertambah luas untuk sesuatu yang bisa kita hitung, tapi juga bisa untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung seperti bertambah hebat, bertambah indah, bertambah cakap. Itu kan gak bisa dihitung kan. Nah jadi yang namanya pelipat gandaan yang Tuhan mau lakukan bukan cuma hal-hal yang bisa dihitung. Yang tadinya punya 100 perak kemudian punya 1 juta atau punya 1 juta jadi punya 100 juta. Bukan cuma hal-hal yang bisa dihitung. Tapi untuk hal-hal yang bersifat kualitas. Ya. Dan makna multiplikasi ini berlaku bukan hanya pada benda saja. Tetapi juga pada diri kita sebagai manusia atau sebagai orang percaya. Jadi kalau Tuhan mau lakukan multiplikasi, Tuhan bisa lakukan atas banyak hal dan atas berbagai aspek dari kehidupan, dari lingkaran kehidupan kita. Nah ini harus kita pahami. Jangan kalau bilang multiplikasi selalu larinya uang gitu ya. Ya memang sih siapa yang gak mau uangnya berlipat ganda ya kan. Tetapi bukan cuma soal uang. Bukan cuma soal benda. Punya 1 rumah kemudian pengen jadi 2 rumah. Bukan cuma sebatas soal hal-hal itu aja. Tuhan bisa melakukan, ingat gak minggu lalu, jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Ya.
Nah ini jadi namanya multiplikasi itu luas cakupannya. Oke, ini jadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan ingin kita terus mengalami pertambahan di berbagai aspek, katakan amin. Dan bukan hanya pertambahan namun juga pelipat gandaan. Ada yang menarik, bukan hanya penambahan tapi pelipat gandaan. Ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, yang namanya multiplikasi, ini pelipat gandaan loh, bukan sekedar penambahan. Oke, kalau penambahan itu bahasa Inggrisnya adding. Saudara kan kita pernah belajar kan di SD ya, kali bagi tambah kurang kan. Kalau penambahan itu cuma faktor tambah, adding. Tapi kalau pelipat gandaan adalah faktor perkalian, multiplying. Paham ya? Pertambahan belum tentu artinya multiplikasi, tapi multiplikasi pasti penambahan. Ada yang bertambah, tapi penambahan artinya mungkin hanya bisa menambah, tapi nggak bisa berlipat ganda, hanya bertambah. Ya. Nah, bermultiplikasi dalam hal apa aja? Dalam berbagai hal tentunya tadi saya sudah sampaikan. Nanti di bagian dalam saya akan jelaskan di bagian mana saja akan terjadi multiplikasi. Tergantung bagian mana yang Tuhan dilibatkan di dalamnya. Nah, nanti akan dijelaskan di bagian dalam ya. Tapi ini ya makna pesan Tuhannya ya. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang ke peristiwa 5 roti 2 ikan, karena di situ ada prinsip-prinsip yang wow, kita baru akan terbuka ya. Nah, apakah multiplikasi ini ada sesuatu yang alkitabiah? Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apakah prinsip multiplikasi adalah sesuatu yang alkitabiah? Jangan-jangan ini bisa-bisanya para hamba-hamba Tuhan bilang multiplikasi. Oh enggak, multiplikasi adalah hal yang alkitabiah. Karena ternyata Tuhan banyak bicara tentang multiplikasi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ketika membuka lembar pertama perjanjian lama aja, Kejadian pasal yang ke-1, ayat yang ke-28, di situ Tuhan udah bicara soal multiplikasi. Ya, apa perintah pertama Tuhan kepada manusia setelah penciptaan? Perintahnya adalah Tuhan mau beranak cuculah, bertambah banyak, be fruitful and multiply. Itu perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Setelah menciptakan laki-laki yang segambar serupa dengan Allah dan perempuan yang segambar serupa dengan Allah, kemudian dipersatukan. Kemudian Tuhan mau beranak cuculah, bertambah banyaklah, berkuasalah. Oke, waktu Tuhan bilang sama Abraham bahwa Tuhan akan membuat keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir, Tuhan di dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan lagi bilang, dia akan memultiplikasikannya. Ya, I will bless you and I will multiply your descendant. Aku akan memberkati engkau dan melipat gandakan keturunan-keturunanmu. Dan banyak hal dan banyak ayat yang lain lagi. Di perjanjian baru, hal tentang multiplikasi tadi 5 roti 2 ikan kan, itu bermultiplikasi kan. Dari 5 roti 2 ikan bisa kasih makan ribuan orang. Kemudian apa lagi di dalam Alkitab tentang talenta. Yang satu dikasih 5 talenta, dikasih hamba yang kedua dikasih 2 talenta, hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Kemudian setelah tuannya pergi keluar kota, yang satu menghasilkan yang dikasih 5 menghasilkan 5 lagi jadi 10, yang 2 menghasilkan 2 sehingga menjadi 4, cuman yang satu enggak dilipat gandakan. Ya. Jadi Alkitab mencatat tentang multiplikasi. Satu kali di kisah yang lain lagi. Rasul Paulus pernah bilang sama Timotius, apa yang telah aku ajarkan sama engkau ajarkan kembali lagi, engkau harus memultiplikasikan dirimu. Kau pilih orang-orang yang sama cakapnya dengan engkau, yang cakap mengajar, untuk kau ajarkan apa yang aku ajarkan. Nah, perintah ini harusnya kita tangkapkan, Tuhan mau. Apa yang sudah kita terima, pesan-pesan, pengajaran-pengajaran, Tuhan mau, yuk ajarkan ajarkan kepada orang lain lagi, sehingga bukan cuma kita aja, tetapi orang lain pun kita ajar yang sama cakapnya dengan cara kita mengajar. Oke, artinya gini, di Alkitab banyak sekali tercatat tentang multiplikasi. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam prinsip multiplikasi yang harus kita pahami. Beberapa prinsip tentang multiplikasi yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Nah, ada 2 poin, dua-duanya tentang prinsip multiplikasi yang harus kita pahami.
Yang pertama, dibutuhkan sesuatu yang ada pada kita terlebih dahulu. Jadi untuk terjadinya multiplikasi, dibutuhkan sesuatu yang ada pada kita terlebih dahulu. Atau dalam tanda kurung, faktor pengali. Wah, luar biasa ya. Ayatnya gini, Yohanes 6 ayat 9. Sambil saya minta tolong papan tulisnya ya, di sebelah sini aja. Kalau saya ngomong, menyampaikan hanya lisan, daya tangkapnya akan kurang karena saya akan bicara angka, banyak angka. Nah, saya akan perlihatkan melalui papan tulis ini. Enggak apa-apa. Nah, oke. Sehingga kita bisa menyimaknya dan mencatatnya. Karena Tuhan lagi mau kasih multiplikasi. Oke, Yohanes 6 ayat 9. Di sini dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi waktu Andreas mendapatkan ada seorang anak dan anak itu punya 5 roti 2 ikan, dia pikir untuk apa? Artinya buat orang sebanyak ini. Tapi buat Yesus itu sangat berarti. Sekecil apapun, sesedikit apapun, buat Yesus itu cukup. Karena nanti yang mengalihkannya adalah Yesus. Tapi yang dibutuhkan adalah dari pihak si manusianya, dari pihak si orang percayanya, ada sesuatu enggak yang rela untuk diberikan. Nah, oke. Matematik ya. Di dalam rumus perkalian, dibutuhkan minimal 2 angka untuk dikalikan. Ya dong. Kalau cuma 1 angka mau dikaliin pakai apa gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya kan? Di dalam rumus perkalian dibutuhkan 2 angka atau 2 faktor untuk dapat dikalikan. Ya kan? Kalau cuma 1 angka aja tentu nggak bisa. Jadi perlu 2 item. Nah, ini ada namanya nih. Bapak Ibu Saudara yang memang mahir di matematik tentu paham. Nah, 2 faktor ini namanya faktor yang nanti saling mengalihkan. Oke, ini faktor pertama, ini faktor, kayak nggak lagi khotbah nih, kayak lagi ngajar matematik. Nah, ini faktor pertama, ini faktor kedua, saya perlu kasih nama. Ya. Nah, sedangkan hasil perkaliannya disebut produk. Saya nggak tahu ya kalau di sini istilah-istilah ini dipakai nggak ya. Ini soalnya dari sana. Ya. Oke, istilah dalam bahasa Inggris orang-orang di sana disebutnya ini faktor 1, faktor 2 dan produk. Kalau misalnya perkaliannya 2, ini asal nih ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 2 itu faktor 1, yang 3 faktor 2, yang 6 tuh produknya. Karena 2 dikali 3 jadi 6. Oke. Nah, kalau salah satu faktornya adalah 0, maka akan terjadi pelipat gandaan enggak? Enggak, pinter. Ternyata baru diajarin sedikit aja udah bilang, ini mah dari SD atuh Pak. Nah, jadi gini, kalau faktor ininya salah satu faktornya 0, mau angka 1 tetap 0. Mau 1M, kalau ininya 0 tetap 0. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Faktor 1 dari Tuhan,
Nah yang faktor 2, ininya yang berasal dari kita. Jadi jelek. Dari kita orang percaya. Udah ngerti ya? Apapun yang dikali 0, jadi 0. Nah, kembali ke peristiwa 5 roti 2 ikan. Tuhan menggunakan prinsip yang sama untuk peristiwa 5 roti 2 ikan. Ya. Jadi untuk dapat memberi makan kepada minimal 5.000 orang laki-laki, ya belum termasuk perempuan dan anak kecil. Nah, tapi saya nggak mau bersusah-susah dengan berbagai angka, jadi udah taruh kata 5.000 orang, ya biar gampang. Nah, jadi produknya udah ketahuan belum? Dalam peristiwa 5 roti 2 ikan. Produknya udah ketahuan belum? Udah? Kelihatannya udah mulai bingung. Udah tahu ya, produknya berapa? 5.000. Nah, dibutuhkan 2 faktor sebagai pengali. Nah, produknya udah diketahui 5.000, tinggal yang belum diketahui adalah 2 faktornya. Nah, ingat 2 faktor yang dibutuhkan itu, satu berasal dari Tuhan, satunya berasal dari kita. Nah, faktor pertama adalah angka berapapun yang Tuhan bisa berikan untuk menghasilkan 5.000. Nah, yang luar biasa, faktor yang dari Tuhan itu sangat fleksibel, sangat bermurah hati Tuhan. Mau berapa aja Tuhan bisa kasih, karena Tuhan adalah Allah yang bermurah hati, katakan amin. Tapi Tuhan nunggu dulu, faktor dari yang ininya berapa dulu. Karena gini, Tuhan tinggal ngikutin. Kalau you cuma punya 1, Tuhan gak bisa kasih, Tuhan kasih 5.000. Kenapa? Karena Tuhan lagi membutuhkan makanan untuk 5.000 orang. Paham ya? Jadi dari Tuhan itu tinggal nunggu yang kita. Nah oke. Tuhan sangat fleksibel untuk faktor yang pertama ini. Ia menunggu dulu faktor yang satunya dari kita. Berapa yang kita bersedia untuk memberikannya. Apabila dari kita tidak memberikan apa-apa, tidak memiliki apa-apa untuk diberikan, maka faktor yang dari kita 0. Ternyata gini, 5 roti 2 ikan, bukan 5 roti 2 ikan, ada 5.000 orang butuh makan. Ayo, ada nggak dari antara kita yang punya sesuatu? Ternyata nggak ada yang nggak punya. Ternyata 0. Maka nggak jadilah ini 0. Karena apa? Mau Tuhan mau kasih sekian banyak pun akan jadi 0. Nah dalam hal ini 5.000 ya, oke Tuhan butuh 5.000 buat 5.000 makanan buat 5.000 orang. Nah jadi Tuhan menunggu apakah ada yang punya bahan nggak dari antara orang percaya ini. Oke, dalam peristiwa 5 roti 2 ikan ternyata ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil yang dengan ketulusan hatinya. Nah ini catat baik-baik, yang dengan ketulusan hatinya. Karena lawan dari ketulusan adalah ketidaktulusan. Lawan dari ketulusan adalah ada seorang anak kecil yang berspekulasi. Gua kasih 5 roti 2 ikan, kali aja itu jadi berlipat ganda. Enggak, anak itu enggak punya kepikiran itu. Tapi orang percaya di zaman sekarang kadang punya pikiran seperti itu. Hati-hati. Makanya di sini garis bawahi ada seorang anak kecil yang dengan ketulusan hatinya, karena dia punya bekal 5 roti 2 ikan, dia rela memberikan semua bekalnya 5 roti 2 ikan untuk diberikan, untuk bisa kasih makan kepada ribuan orang banyak ini. Ya. Nah si anak ini punya berapa? Oke, si anak ini punya 5 roti 2 ikan. Berarti ini hitung sederhananya ya. Berarti perlu 5.000 roti dan 5.000 ikan untuk hasil akhir untuk bisa kasih makan si 5.000 orang. Oke, sekarang roti dulu. 5 roti. Ternyata ada orang percaya yang dengan ketulusan hati memberikan apa yang dia miliki, yaitu 5 roti. Maka otomatis Tuhan dengan segera memberikan berapa? 1.000. Jadi Tuhan mengikutin aja. You punya 5, aku kasih 1.000. Jadilah 5.000 roti. Nah sekarang ikan.
si anak kecil ini punya ikan. Ikan ini mau diberikan kepada 5.000 orang. Berarti ada faktor dari si orang percayanya punya 2. Nah Tuhan udah gak pernah mikir lagi, otomatis. Karena dia begitu bermurah hati dan dia begitu kaya, dia kasih berapa? Jadi dari faktor yang pihak ini mah udah jangan diragukan. Ini mah siap ngasih, tergantung kebutuhannya berapa di produknya itu. Yang jadi masalah tuh di bagian faktor kitanya, di faktor nomor 2-nya ini. Ya, dengan saya jabarkan gini kan mulai, oh iya betul ya. Jadi intinya adalah berapa jumlah faktor yang bersedia kita rela berikan untuk terjadinya perkalian. Nah untuk menjadikan sesuatu hasil atau produk yang banyak, hebat dan besar seperti yang kita rindukan, Pak aku rindu untuk mengalami sesuatu yang hebat, besar, banyak. Nah tinggal dari pihak kitanya, berani ngasih berapa gitu ya. Nah dari pihak Tuhan sangat bersedia untuk memberikan faktor pengalinya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Ya. Namun ingat ya, diperlukan faktor yang berasal dari pihak kita. Ya. Jadi Tuhan tinggal nunggu sesuatu yang berasal dari kita, ya prinsipnya itu. Nah sekarang apa yang ada dalam hidup kita yang ingin mengalami multiplikasi atau pelipat gandaan? Kira-kira apa nih dari hidup kita yang kita butuh multiplikasi ini? Nah kalau ditanya gitu suka malu-malu ya. Uang Pak. Oh iya. Siapa di sini yang nggak perlu uang? Siapa di sini butuh uang? Tuh kan? Oke, ini kan contoh ya, supaya gampang hitungnya. Apa yang dalam hidup kita ingin mengalami multiplikasi pelipat gandaan ya. Nah, kalau kita merindukan uang yang berlipat ganda jumlahnya, maka mulailah dengan rela hati kita berani berikan itu kepada Tuhan sebagai faktor yang berasal dari kita. Jadi butuh ininya. Tapi kan Pak saya nggak punya banyak. Apakah Yesus dalam peristiwa 5 roti 2 ikan mensyaratkan, aku akan membuat mujizat untuk 5.000 orang, tapi minimal kalian harus punya 5 roti 2 ikan. Adakah Tuhan mensyaratkan itu? Enggak, seberapa yang ada pada kita, yang rela kita berikan untuk ditaruh di faktor ini. Karena gini, tapi kan aku nggak punya apa-apa. Nah kalau bilang nggak punya apa-apa, ya nol. Terus kerinduan kita untuk punya banyak dan lain-lain nggak akan terjadi karena ininya udah nol. Oke. Nah mulai ya. Mulai dengan rela hati berani berikan kepada Tuhan sebagai faktor yang berasal dari pihak kita. Kalau ingin uang, ya tadi contohnya uang ya. Pengen uang Pak, berlipat ganda. Berikan kepada Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Berapa banyak? Tergantung kerelaan dan ketulusan hati kita. Siapa yang menentukan jumlah total produknya? Nah ini menarik nih. Oke, pengen uang Pak, pengen banyak gitu ya. Salah nggak sih? Nggak salah. Tapi gini, mau berapa ininya? Jumlah total produknya. Kalau tadi dalam peristiwa 5 roti 2 ikan kan udah diketahui produknya butuh 5.000 untuk kasih makan 5.000 orang. Nah kalau misalnya kita rindu uang, nah ininya berapa? Produknya berapa? Nah apakah kita yang nentukan? Nah sekarang ada pertanyaan, apakah produknya kita yang nentukan? Ternyata gini, kita pengennya Pak, oh Pak produknya biar yang saya nentukan Pak, pengen yang berlimpah-limpah. Saya pengen ada di urutan 100 orang terkaya dunia. Bisa nggak Tuhan lakukan? Bisa, ya bisa. Nah kembali kepada prinsip minggu lalu, cukup nggak kapasitasnya? Tuhan bisa kasih, begitu besar. Cuman Tuhan juga mikirkan, kalau kamu dikasih sebesar yang kamu pengen, kamu bisa nggak ngelolanya? Nah, kapasitasnya harus ditentukan dulu. Nah, Tuhan melihat dulu nih selama ini penggunaan si orang percaya tentang uang ini bisa nggak dikasih begitu besar? Karena waktu Tuhan lihat, waktu dia pegang uang,
ternyata uang itu dia beliin buat yang enggak-enggak. Ya, dulu saya atau Bu Muti pernah cerita waktu melayani seseorang ibu rumah tangga yang dalam kesulitan keuangan. Waktu datang ke rumahnya, ternyata waktu dibuka lemarinya itu semua panci-panci baru yang belum dibuka. Jadi ternyata begitu punya uang dia beli itu semua panci-panci yang nggak bisa dipakai. Tapi isinya barang-barang panci karena memang demen beli panci. Jadi Tuhan menilai, oh begitu punya uang dia beli panci. Seharga apapun, semahal apapun itu panci. Oh Tuhan bilang kalau dikasih sekian triliun, maka dia akan apa dia lakukan? Dia akan beli panci. Jadi sedangkan kerajaan sorga enggak butuh, bukan kerajaan sorga, bukan tuang panci. Sedangkan kerajaan sorga enggak butuh panci. Ngerti ya? Tadi kan produknya butuh 5.000 makanan untuk 5.000 orang. Nah sekarang gini, pengen punya besar tuh untuk apa? Sesuai nggak dengan apa yang kerajaan sorga butuhkan? Gitu. Nah Tuhan menilai kan selama ini pegang uang dibelikan apa? Gitu ya. Atau juga ada orang gini, nanti kalau aku punya uang banyak Pak, saya akan membeli barang-barang mewah supaya saya nggak direndahkan lagi. Ada nggak orang yang punya tekad kayak begitu? Ada, itu salah. Tuhan bilang, ya engkau diberkati dengan berlipat kali ganda ternyata buat pamer untuk menyatakan bahwa engkau nggak serendah apa yang orang lain pikir. Selaras nggak dengan kepentingan kerajaan sorga? Enggak. Dan Tuhan melihat, wah ternyata kapasitasnya belum mumpuni, belum cukup besar. Oh kapasitasnya, ya ini orang-orang kayak begitu, orang-orang berkapasitas kecil, ya. Maka di sini ada ukuran kapasitas nih. Nah ini kecil, sedang, besar. Jadi seberapa yang kita miliki? Misalnya 1 juta gitu ya. Tuhan bisa kasih berapa aja untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi Tuhan lihat dulu, ini bakal dipakai apa? Ternyata dari penggunaan sehari-hari, oh ternyata orang ini mah kapasitasnya masih kecil. Maka Tuhan akan sesuaikan di sini. Ini kali ini sama dengan ini. Mulai ngerti ya. Oke. Ini baru dalam hal uang. Kan tadi bilang bukan soal uang aja Tuhan bisa lipat gandakan kan. Oke. Itu contoh ini yang uang tadi udah ngerti ya. Dan contoh yang lain selanjutnya dan saya nggak akan terlalu banyak. Tadi contoh uang. Nah sekarang contoh yang lainnya nih. Tadi kan uang yang bisa dihitung. Sekarang contoh yang nggak bisa dihitung, ya. Pak, saya ingin pemulihan rumah tangga. Tuhan senang nggak pemulihan rumah tangga? Tuhan senang karena Tuhan menyatakan rancangannya kepada rumah tangga, kepada keluarga. Tuhan rindu memang. Tuhan rindu rumah-rumah tangga yang terdiri dari orang-orang percaya yang menangkap rencana kerajaan sorga. Jadi produknya adalah rumah tangga yang jadi berkat. Yang nangkap rencana Tuhan. Bagian faktor ini yang dari Tuhan. Buat Tuhan gampang. Tapi Tuhan nunggu. Dari ininya ada gak nih? Nah sekarang pertanyaannya gini. Ada gak yang bisa kita berikan? Berikan sesuatu, tapi gini, berikan sesuatu yang dengan kerelaan hati, ketulusan hati dengan kualitas yang baik yang Tuhan senang. Ada gak sih? Mestinya ada. Tapi karena rumah tangga, maka di sini terdiri 2 menjadi 1 kan? Suami dan istri. Nah perhatikan. Faktor dari pihak kitanya, karena ini soal rumah tangga yang luar biasa diberkati menjadi terang, menjadi berkat. Maka perlu faktor pengalinya terdiri dari si suami istri ini.
Apa yang harus diberikan? Sesuatu yang Tuhan senang, masa sih nggak ada? Mestinya ada, ya kan? Kalau saya sih ada, kata istri atau kata salah satu. Tapi yang satu nggak tahu. Karena selama ini aku meragukan, nggak terbukti. Nah kalau ternyata yang satu punya 5 hal-hal luar biasa. Yang satunya ternyata, ya dia mah nggak punya. Dia mah dari dulu juga begitu Pak, nggak punya. Dia selalu gini, selalu gini, selalu gini. Maka 0. 5 kali 0 berapa? 0. Tuhan nunggu mau kasih berapa aja, tapi kalau ininya 0, maka kesininya 0. Nah maka untuk terjadinya hal yang luar biasa di bagian ini, maka dari pihak si suami dan istri mulai bangun sesuatu untuk diberikan sama Tuhan. Ini loh Tuhan hal baik yang engkau pasti suka dari aku. Ketika, katakanlah ya saya cuma tulis angka aja. Ketika ini punya 5, mungkin yang satu kurang sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau ini di 2 menjadi 1, jadi berapa? 20. Nah Tuhan tinggal tambahin aja. Karena Tuhan bisa kasih berapa aja untuk terjadinya produk yang luar biasa ini. Tapi apabila nggak ada yang di sininya, maka jangan sampai 0 sayang. Sedangkan Tuhan berpesan, Tuhan lagi mau memultiplikasikan kita dalam berbagai hal. Ya. Jadi kunci pentingnya adalah mulai dengan apa yang kita punyai terlebih dahulu. Dan berikan dengan ketulusan hati sama seperti si anak kecil tadi yang memberikan 5 roti 2 ikannya karena ia tahu Yesus membutuhkannya. Dalam bahasa ini karena dia tahu kerajaan sorga membutuhkannya. Nah, oke, yang sayangnya gak sedikit ya. Yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya seringkali sibuk mengeluh tentang apa yang tidak ia punyai. Aduh apa ya, saya mah gak punya apa-apa. Ya, kamu mau di bagian apa? Kamu diberkati. Aduh apa ya, gak ada. Dari pasangan gak ada apalagi dia gitu. Nah kalau terus sibuk gak ada, maka di sini kita kekurangan jumlah di atas 0. Butuh cuma di atas 0 aja. Minimal ya. Karena ini akan menentukan juga untuk terjadinya ini. Ya. Dan bukan cuma sering mengeluhkan apa yang tidak ia punyai, seringkali gak sedikit orang percaya memimpikan tentang apa yang tidak ia punyai namun ingin mempunyainya. Yang mana gak mungkin, karena apa? Gak mempunyai tapi ingin. Maka gini, sederhananya adalah mulai dengan apa yang kita punyai. Itu aja sederhana, mulai dengan apa yang kita punyai, persembahkan buat Tuhan. Tapi kita juga harus pakai ukuran, jangan, ya Tuhan aku punya ini aku persembahkan, cuma di ngomong aja. Tapi lakukan untuk membuktikan bahwa aku punya sesuatu ini Tuhan. Dan ini kalau aku gunakan untuk perluasan kerajaan-Mu. Nah baru masuk ke dalam faktor kedua yang berasal dari kita. Ya seperti si anak kecil 5 roti 2 ikan. Waduh semua orang menanti-nantikan 5 roti 2 ikan itu sebagai faktor pengali. Jadi apa yang selama ini Tuhan sudah percayakan kepada kita, seberapa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, gunakan itu sebagai faktor pengali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita miliki saat ini, entahkah uang, entahkah pasangan hidup, entahkah anak-anak, entahkah talenta, entahkah spiritual gift, entahkah pengetahuan atau apapun, ya, aktifasikan itu dengan baik. Berikan semua ini untuk kepentingan kerajaan sorga. Kasih semua yang kita miliki untuk kepentingan kerajaan sorga. Karena gini, kita nggak tahu kapan tiba-tiba kerajaan sorga lagi membutuhkan sesuatu. Dan kita udah mempersembahkannya, ininya udah tersedia. Di faktor keduanya karena kita aktifasikan semua untuk kepentingan kerajaan sorga. Jadi pas sorga membutuhkan, Tuhan tinggal nambahkan bagian ini. Karena ini sudah tersedia. Karena ini sudah kita persembahkan untuk kerajaan, perluasan kerajaan sorga. Supaya enggak membingungkan.
apapun yang kita punyai, persembahkan itu buat kepentingan kerajaan surga. Buat Tuhan, tinggal nambah ini mah urusan gampang banget. Dan kita nggak tahu kerajaan surga pas lagi membutuhkan apa. Tapi begitu kerajaan surga pas membutuhkan apa, dan kita ada di sininya, tinggal ngali. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Ya, oke. Yang kedua, yang pertama dibutuhkan sesuatu yang ada pada kita terlebih dahulu atau faktor pengali. Yang kedua dibutuhkan perkenanan Tuhan atau keterlibatan Tuhan dalam apapun yang kita berikan. Dibutuhkan perkenanan Tuhan atau keterlibatan Tuhan dalam apapun yang kita berikan. Oke, kita punya sesuatu untuk diberikan. Ya. Bawa dulu kepada Tuhan, biar Tuhan yang gunakan. Oke, nah, lewat kisah ini kita akan ngerti. Yohanes 6 ayat 11, oh udah. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Diawali dengan apa? Lalu Yesus mengambil roti itu. Bapak Ibu, seandainya Andreas tadi waktu terima dari anak kecil 5 roti 2 ikan. Dan kemudian Andreas langsung bagi-bagikan kepada 5.000 orang. Kira-kira 5.000 orang ini akan makan kenyang enggak? Enggak. 5 roti 2 ikan kemudian Andreas tanpa melewati Yesus. Dia bagi dengan apa? Bubuk-bubuknya roti. Kamu sebubuk ya, kamu sebubuk. Akhirnya ada 5.000 bubuk, kalau itu juga cukup. Dan akhirnya Alkitab menulis, maka 5.000 orang itu malam itu pulang dengan perut masih keroncongan. Nggak makan apa-apa, nggak ada artinya satu bubuk roti, satu remah roti itu. Perlu dibawa dulu kepada Tuhan. Dalam hal 5 roti 2 ikan, Andreas menyetorkannya dulu kepada Yesus. Karena ada rumus, sesuatu yang diberikan kepada Tuhan terlebih dahulu, maka nilainya menjadi luar biasa. Pelipat gandaan terjadi waktu diberikan kepada Tuhan. Wow, oke. Alkitab sudah mencatat bahwa apapun yang diberkati oleh Yesus, atau apapun yang digunakan Yesus menjadi sesuatu, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang lewat Yesus dulu. Dulu saya pernah sampaikan, sepeda kumbang yang umum orang pakai, yang dijual harganya umum, harganya segitu. Tapi apabila mampir ke istana presiden, terlebih dahulu dikasih cap istana, dikasih stiker istana, kemudian diberikan oleh Presiden Jokowi kepada orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dia. Harganya jadi mahal nggak? Saudara paham ya? Jadi kalau sepeda lewat Pak Jokowi dulu, sepeda itu jadi sepeda yang mahal. Ada pertambahan nilai nggak? Ada perlipat gandaan nggak? Memang bukan dalam hal kuantitas, tapi dalam hal kualitas, value-nya bertambah. Karena lewat Pak Jokowi. Kalau si 5 roti 2 ikan nggak lewat Yesus akan menjadi 5 roti 2 ikan biasa yang nggak cukup apa-apa. Tetapi kalau itu diberikan kepada Yesus terlebih dahulu, maka value-nya bertambah. Bukan hanya value aja, tetapi kuantitinya juga bertambah. Wow, ini luar biasa. Ini yang perlu kita pahami. Ya, di Alkitab banyak kisah. Sesuatu yang sudah melewati Yesus dulu, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Di Alkitab ada kisah tentang koin kan, mata uang. Ya. Ketika ada yang bertanya, kita kasih kepada pemerintah dulu apa kasih kepada Tuhan dulu? Maka apa yang Yesus lakukan? Dia nyuruh salah satu muridnya, kau tangkap ikan di danau itu. Dan waktu tangkap ikan, yuk buka, di mulutnya ada koin. Ini kan koin biasa kan? Koinnya semua orang juga mungkin punya koin itu. Dan bukan jumlahnya yang nilainya besar, koin biasa. Dan diambilnya koin itu dari mulut ikan. Dan kemudian sama murid Yesus dibawa kepada Yesus. Guru, ini aku dapat koin. Ada gambar apa di situ? Ada gambar pemerintah. Nah kemudian Yesus bilang, beri kepada pemerintah dan beri yang kepada bagian Tuhan. Ya, yang untuk pemerintah kasih kepada pemerintah, yang kepada Tuhan kasih kepada Tuhan. Artinya dari koin yang biasa aja, dari situ
menjadi suatu pengajaran yang luar biasa tentang tanggung jawab dan kewajiban orang percaya. Ada bagian yang harus dia berikan kepada pemerintah. Ada bagian yang harus dia berikan kepada Tuhan. Saudara ngerti, tangkap sampai hari ini hal itu berlaku. Katakan amin. Bagian pemerintah kasih pemerintah, bagian kepada Tuhan kasih kepada Tuhan. Nah, hari-hari ada pengajaran untuk jangan kasih sesuatu kepada Tuhan. Saudara pernah dengar ada pengajaran-pengajaran itu? Jangan, udah gak perlu. Saudara mau nantang Alkitab. Bukan saya lagi, ayo kasih dong. Enggak, bukan itu. Prinsip kebenaran firman Tuhan. Ada bagian yang kepada Tuhan yang harus kita kasih. Kalau mau terjadi apa? Ini. Tapi nafasnya bukan nafas spekulasi. Tadi dikatakan kerelaan hati, ketulusan hati, dan karena mau melakukan kebenaran untuk kerajaan surga. Oke, lanjut. Tadi hanya contoh koin. Perahu biasa, perahu tua, perahu nelayan biasa. Akan menjadi beda kalau sudah dinaiki oleh Yesus. Dan dipakai Yesus untuk mengajar banyak orang. Akhirnya perahu tua itu menjadi mimbar yang terapung di atas air. Yang mana perahu lain yang sama tuanya, yang sama jeleknya, nggak pernah dapat kesempatan dipakai oleh Yesus sebagai mimbar. Dan perahu yang sama kemudian selanjutnya dipakai sama Tuhan untuk menampung ikan yang jumlahnya banyak ketika Yesus bilang sama Simon Petrus, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Perahu yang sama yang dipakai untuk menampung ikan-ikan yang jumlahnya banyak, bahkan butuh ya bantuan untuk menampung supaya nggak tenggelam. Artinya gini, sesuatu yang melibatkan Yesus di dalamnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Batang kayu tua, kasar, lusuh akan menjadi berbeda nilainya ketika batang kayu yang tua dan lusuh itu dipanggul sama Yesus, dibawa ke Bukit Golgota, kemudian diberdirikan di sana, kemudian Yesus ditancapkan, disalib ke sana. Nilainya menjadi beda enggak? Nilainya menjadi beda. Maka makna salvation, karya terbesar yang kita semua orang percaya pernah alami sehingga kita menjadi orang percaya hari ini. Itu bedanya. Sesuatu yang melibatkan Yesus di dalamnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Wow. Tepuk tangan dulu tuh kayak biasa, kayak jadi tegang. Iya. Apapun yang melibatkan Yesus ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi artinya gini, nggak peduli seberapa kecil, seberapa lusuh, seberapa terlihat biasa, apabila disertai dan keterlibatan Tuhan di dalamnya, maka menjadi pelipat gandaan secara quality atau secara quantity, atau secara fungsi. Ya. Nah, dalam praktek kesehariannya gini, aduh waktunya udah lewat nih, nggak apa-apa ya, ini nanggung nih, penting soalnya ya. Di dalam praktek kesehariannya, seringkali gini, nggak sedikit orang percaya merasa gini, aduh betapa aku mah orangnya sederhana sekali, nggak punya apa-apa. Aku mah orang kecil, nggak punya apa-apa. Atau merasa aku belum banyak yang dapat aku lakukan. Bisa nggak ada orang percaya memang kondisinya seperti itu? Bisa, tapi jangan berhenti di situ maksudnya. Jangan berhenti di situ kemudian dia melihat ada orang yang punya segala macam, berpakaian, mempunyai segala macam aksesoris, jangan bilang bahwa tuh dia mah punya banyak, dia mah punya lebih besar, aku mah kecil. Dan kemudian kita menilai diri kita menjadi sangat kecil, sehingga kita merasa value kita sangat kecil, gak ada apa-apa dibandingkan dengan orang itu. Ingat, kita punya Yesus loh, katakan amin. Kalau kita libatkan Yesus dalam kehidupan kita, maka sebetulnya nilai kita lebih besar. Meskipun secara materi mungkin orang itu punya segala macam. Punya Yesus enggak? Kalau kita punya Yesus, tapi jangan dipisahin Yesus. Libatkan Yesus dengan segala keberadaan kita. Karena itu akan menjadi sebuah nilai yang begitu mahal dan besar dan hebat. Kalau melibatkan Yesus di dalamnya. Jadi maksudnya gini, ada dua hal nih di poin 2 ini. Yang pertama, apabila kita sudah di dalam Kristus, serahkan diri kita kepada Tuhan, serahkan diri kita untuk Tuhan, atau izinkan Tuhan pakai diri kita untuk kepentingan kerajaan sorga. Ya, benar-benar untuk kepentingan kerajaan sorga, bukan untuk kepentingan kerajaan kita. Maka Tuhan akan mulai melakukan multiplikasi dari apa yang kita miliki
Tuhan melakukan multiplikasi dari apa yang kita miliki, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tuhan mampu melipat kali gandakannya. Ya. Kalau mungkin hari ini melalui video ini ada yang mendengar dan aku belum memiliki Yesus. Kalau Anda ingin mengalami pelipat gandaan yang luar biasa secara kualitas, kuantitas, dan fungsi, hari ini terima Yesus dalam kehidupan Anda. Sama seperti peristiwa perempuan dari Samaria. Hidupnya merasa minder, gak berani ketemu orang banyak karena gini, banyak pelanggaran-pelanggaran dan dosa dan kesalahan yang dia pikir dia sudah lakukan. Aku mah gak layak. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, hidupnya bukan hanya mengenal Yesus yang bicara di hadapan dia, bukan hanya seorang nabi aja, tetapi dia tahu ini Mesias. Dan dia memberikan hidupnya, kalau gitu Yesus pakai aku. Maka perempuan Samaria ini menjadi seorang inisiator sebuah revival yang terjadi di kota Samaria. Bahkan waktu hari Minggu kita dengar hamba Tuhan bilang, tercatat di dalam sejarah ternyata perempuan Samaria ini hidupnya menjadi luar biasa. Ada pelipat gandaan gak? Ada pelipat gandaan yang luar biasa yang Tuhan lakukan waktu orang ini membuka hati untuk Yesus dan bersedia untuk dipakai. Itu A. B. Jalin hubungan dengan Tuhan. Ingat Yesus adalah pokok anggur. Waktu kita jalin hubungan, kita kan si ranting itu kan. Waktu si ranting jalin hubungan dengan pokok anggur dia dengan cara menempel, menjalin sebuah relasi. Maka apa yang terjadi? Terjadi pembuahan enggak? Pembuahan terjadi. Ya. Jumlahnya bisa banyak enggak? Jumlahnya bisa banyak. Ya, bukan hanya penambahan, bukan hanya adding tapi multiplying. Sesuatu yang luar biasa waktu kita melekat dengan Yesus. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, saya mau tutup gini. Kita sebagai orang percaya yang sudah di dalam Kristus. Oleh sebab itu jangan turunkan standar kita. Jangan turunkan apa? Standar kebenaran kita. Jangan turunkan standar kebenaran kita dan mulai merasa bahwa aku mah gak ada apa-apanya padahal kita udah di dalam Yesus. Dan merasa aku mah gak punya apa-apa untuk diberikan. Aku mah kecil, aku mah bodoh, aku mah hina. Kalau kita masih berkata seperti itu padahal udah dalam Yesus, maka kita punya faktor, mana dia spidolnya. Maka kita punya faktor pengali kita. Betapa kecil dan rendahnya. Ya. Orang yang seperti itu layak dikasih angka berapa tuh? 0 apa minus? Minus malah. Ya kan? Oleh sebab itu kalau di ruangan ini ada anak-anak muda, jangan turunkan standar kalian. Karena Tuhan sudah menetapkan, Tuhan akan memberikan kalian pasangan yang sepadan. Kalau kalian bangun kehidupan rohani kalian dengan standar kerajaan surga, maka Tuhan akan kirim orang yang sepadan. Tetapi ada anak-anak muda yang menurunkan standarnya dengan berkata, aku mah sama siapa juga maulah, aku sama siapa aja lah. Anda sedang menurunkan standar Anda. Kalau lagi menurunkan standar, layaknya dikasih angka berapa nih? Minus. Bayangin, jadi apa enggak di sini? Bukan 0, di bawah 0. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau dengan dipaparkannya ini kita lebih paham bahwa oh ya, ada faktor yang perlu kita munculkan dari pihak kita. Dari pihak Tuhan tenang aja, Dia pasti akan mencukupi semuanya. Tapi tergantung ini untuk kepentingan kerajaan surga. Kalau untuk kepentingan kerajaan surga, Tuhan akan bermurah hati kasih berapa angka aja. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita akan berdoa.